Saya Hendra Syarifuddin, founder dan CEO Kenari Jaya, mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Djoko Suranto sebagai Ketua Umum DPP RI periode 2023 sampai 2027. Semoga bisa membawa industri properti bangkit, lebih maju, dan lebih berjaya. Maju terus, properti Indonesia. Ingat kunci, ingatlah Ken. Ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Orang kaya yang di daratan, maka ada pertarungan kelas sosial kan. Katanya dulu pernah jualan sampai ke terminal gitu ya. Oh, udah lumayan juga ya. Lumayan juga, karena menarik nih. Yang nggak pernah terungkap ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kembali berjumpa dalam program myhome.tv. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Real Estate Indonesia, Pak Djoko Suranto. Bagaimana konsep beliau tentang perumahan milenial ya. Ikuti perbincangan saya selanjutnya. Saya mau masuk agak sedikit teknis nih. Ini mungkin pengalaman ketum mengembangkan banyak proyek, hampir 30 lebih ya. Yes. Ya. Gimana sekarang konsep desain gitu kan? Kan sekarang kita punya bonus demografi milenial gitu kan, seleranya beda sekarang tuh. Gimana ketum melihat konsep perumahan sekarang yang sesuai dengan mereka kan? Kadang-kadang mereka nggak mau rumit, ya udah lebih banyak di luar, bekerja di luar gitu ya. Dan termasuk juga konsep pembiayaannya karena latar belakang ketum nih di Bangkil. Sebenarnya begini. Kalau saya terjemahkan mengenai Gen Z gitu, Oke. Yang pertama harus ada edukasi yang diberikan oleh orang tuanya bahwa semanja-manja kamu atau sebebasnya kamu kan kamu kembali ke papa mama. Artinya apa? Kamu harus memikirkan rumah juga. Kan begitu. Yeah. Jadi edukasi paling tepat itu dilakukan para orang tua, gitu. Pendekatannya, kan kamu pengen ketemu sama mama nih kan begitu. Dan kita disatukan. Di mana? Bahkan kamu terlahir ini karena ada rumah. Gitu. Sehingga satu dengan penyadaran fungsi utama yang bersifat historikal, sejarahnya kamu tinggal di sini. Kamu punya kawan pertama juga dari rumah, karena meminta punya lingkungan juga dari rumah. Penyadaran dari internal. Itu dulu. Gitu. Yang kedua, ketika mereka memasuki usianya untuk punya potensi harus atau punya peluang punya rumah, berarti kita mungkin properti goes to campus. Ya kan? Ya kan. Mereka yang setelah lulus pada saatnya punya pekerjaan, pada saatnya punya pernikahan, ya kita ajak diskus untuk satu, hey, aku ada di sini untuk bisa kamu tanya banyak hal mengenai rumah, ataupun kita bisa diskusi nih, kira-kira rumah yang bagaimana atau lingkungan yang bagaimana. Tapi poinnya kita harus dekat atau mendekatkan diri kepada pemikiran ataupun need mereka sehingga terinformasi lebih baik dan fokus gitu. Yang ketiga, ini adalah opportunity loss bagi negara juga.
Kalau pendapatan mereka itu juga tidak dikelola menjadi sebuah, taruhlah quote and quote, dibelanjakan dengan positif kan. Gitu. Iya dong. Nanti generasi yang emasnya jadi emas murni, emas skala karatnya berapa, jangan sampai juga emas kuningan. Ini juga program pemerintah juga harus menghitung ke sana. Mereka dapat uang tapi tidak kan gitu. berbentuk. Yang keempat ya pastinya kita sama-sama merumuskan bagaimana mereka tuh memang harus ada insentif untuk dapat rumah itu. Anda lihat kejadian di Hong Kong. Ayah, nasabah Bank BTN dari dulu. Dia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Kinerja mereka baik setiap tahunnya, dan sejak 1976 sudah membiayai kredit pemilikan rumah untuk lebih dari 5 juta masyarakat di Indonesia. Aku juga semakin yakin, karena sekarang mereka digital banget. Pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Akhirnya aku tahu, gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Karena pembeli properti adalah mereka ada yang dari orang kaya yang di daratan, maka ada pertarungan kelas sosial kan. Sehingga gensetnya makanya banyak demo-demo itu. Kayaknya baru dapat informasi ini ya. Nah sekarang ini genset mereka atau generasi muda mereka sudah mulai punya kapasitas untuk segera membeli sehingga tidak akhirnya mereka punya, bukan menjadi homeless lah ya, sudah mulai punya tempat tinggal. Kita mungkin belum separah itu karena luasnya kita dan sebagainya, tapi kalau di sisi perkotaan harus ada pemikiran ke sana. Tadi yang BKS tadi juga melakukan kajian ini, nggak desain seperti apa sih yang dibutuhkan genset ini gitu? Ya kita baru mau jalan bos, jangan ditanya banyak hal ya. Tapi masuk ke situ desainnya. Pasti isunya pasti akan dikelola dulu di sana, akan dikaji di sana. Tapi kalau saya buka di sini nanti langsung ini eksklusif ini, Tom. Iya. Kita bahkan punya program propertinomik. Oke, luar biasa itu. Iya. Bagaimana dengan developer milenialnya? Ya, masuk di situ juga? Iya. Kemarin saya udah ketemu, hey, ayo kamu bisanya apa, punya masalah apa, ngomongnya sama kita. Kemana gitu. itu, Tom? Apanya? Ya ngomongnya kita ke developer muda ini tadi. Ya, kita ada ya apalah semacam fokus grup untuk mewadahi activity itu. Jadi kan nggak mungkin directly semuanya saya. Kemudian ada salah satu kawan kita untuk menaungi lah gitu ya. Tapi kalau milenial kan bahasa itu kan harus kita masukin dengan cara mereka. Iya. Tom, ini bagian akhir nih dari obrolan kita. Oh, udah lumayan juga ya. Lumayan juga, karena menarik nih. Yang nggak pernah terungkap ya. Sebelum saya masuk ke soal viral gitu kan, Tom bisa cerita sedikit ya. Katanya dulu pernah jualan sampai ke terminal gitu ya. Nah ini menarik nih, seorang Crazy Rich nih ya. Sekarang jadi ketua umum RE. Tapi pernah melakoni menurut saya itu profesi nggak salah, tapi yang juga nggak mudah itu, sulit itu. Ya. Gimana tuh? Cerita. Saya bagikan, saya nggak ada yang rahasia. Dan saya tidak risih dengan masa lalu saya. Memang saya itu tumbuh dari keluarga yang sederhana ya. Tapi bapak saya itu concern dengan pendidikan. Saya SMP pun juga sudah, kalau orang Jawa tuh ngenger,
dititipkan untuk bisa tetap sekolah gitu. Kemudian dari SMA, Orang tua asli dari Jetis ya? iya, SMA juga saya sudah mulai belajar berdagang begitu. Ketika kuliah ya dari apa yang bisa menghasilkan saya lakukan. Tidak harus saya jelaskan semuanya karena ada yang very kolose juga sebenarnya. Iya. Tapi satu hal, 3 hal lah kalau untuk mau sukses itu. Iya. Ya. Jadi saya jualan koran pernah, saya untuk makan malam hanya dengan minum air sumur pernah. Wow. Jadi tapi itu biasa aja. Saya ketika itu juga masih tetap pede, bergaul, berhubungan, punya relasi banyak hal. Ya sebagai anak muda itu juga biasa lah kan gitu, nggak terus minder, penyendiri nggak. Saya alhamdulillah punya kapasitas itu. 3 hal kalau kita mau sukses adalah 1, berbaktilah kepada orang tua. Lakukan yang terbaik kepada orang tua, maka yang terbaik dalam hidup dikasih sama Allah. Yang kedua, niatkan untuk memberi, niatkan bersedekah. Oke, luar biasa. Bermanfaat. Yang ketiga, selalu berprasangka baik lah kepada siapapun, pada diri sendiri, pada keluarganya, kepada relasinya, juga kepada ketentuan Allah kepada kita. Kalau yang pertama kepada orang tua ini janjinya Allah nggak bakalan bohong. Gitu. Yang kedua, ketika nawa itu kita bersedekah, kita happy menjalani usaha. Nawa itu kita untuk kita berikan, kita nggak bohong, nggak nipu. Itu relasinya juga akan banyak, ya kan? Jadi operasionalnya itu ada, jadi bukan ini. Dan yang saya sampaikan adalah yang saya lakukan. Yang ketiga, prasangka baik. Gimana kita punya komunitas, punya lingkungan, punya circle. Kalau kita nggak punya prasangka baik pada kawan kita, komunikasi, ntar jangan-jangan nipu nih. Iya. Wawancara ini jangan-jangan mau jebak saya. Atau nggak ditayang. Nggak ditayang. Kan repot juga. Iya. Semuanya kalau mau ditambahkan lagi 2 lah. Ya, relasi yang bagus dan jadilah orang yang rajin. Luar biasa. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi semua di buat teman-teman yang mendengarkan. Yang saya sampaikan adalah yang saya lakukan. Ya, makanya nama korporasi kita, perusahaan kita kan Buana Kasiti. Itu yang mau saya tanya terakhir itu sebenarnya. Dari mana nama itu? Kasiti itu adalah gabungan nama Bapak Ibu saya almarhum Haji Kasandiarjo, Hajah Siti Naimah. Semoga Allah mengampuni doa. Masya Allah. Kita. Semoga orang tua kita yang masih sehat panjang umur, Amin. yang sudah meninggal diberikan kasih sayang Allah, ampunan, maghfirah, dan bisa melihat pintu surganya. Kan begitu. Ana nama istri saya. Jadi nawa itu kita membuat usaha ini adalah lambang penghormatan kepada orang tua dan lambang kasih sayang kepada keluarga. Kalau sudah menyangkut nama orang tua kan kita nggak main-main. Iya. Kita mau mempertaruhkan nama orang tua kita dengan menipu, bohong kan begitu. Nggak ada. Iya. Poin kedua tadi, sedekah itu bukan yang dilakukan di Gerobokan. Yes. Yang bikin viral itu. Iya. Tapi 2, sekian M itu nggak sedikit itu tuh. Sedikit dibanding yang kita pegang. Jadi orang mengatakan saya dermawan. Malu sebenarnya. Ini agak menggetarkan saya. Malu lah. Ya, saya ketika melakukan sesuatu, perjalanan saya kan berusaha kebaikan itu harus dipaksakan. Saya melatih diri saya sejak sedekah 20.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya. Pada akhirnya per tahun kita bisa miliaran dan itu banyak godaannya. Makanya pakai sistem. Kita itu begitu ada laba itu kita potong dan harus kita deliver begitu. Karena kalau kita ngeluarin uang ini
mau kasih bapak misalkan, tadi niatnya mau kasih 5 juta, begitu nyebelin jadi 2,5 juta, godaannya kan begitu. Tapi kalau by system itu running aja, jalan apapun saja. kasih, sedekah gitu misalnya keluar lah, gitu. Selesai aja lah. Makanya tadi sebanyak-banyaknya bisa kita kasih, malu lah yang kita pegang banyak. Itu luar biasa nih Tum. Itu mungkin pertanyaan terakhir ini, ya benar-benar terakhir. Ada 2 saya lihat dari Ketum nih. Satu soal sukses, ya. Kedua religinya Ketum nih. Siapa yang memberikan inspirasi 2 ini? Dari sisi sukses, kemudian dari sisi religinya Ketum yang begitu kuat, pertama dari berbuat baik dan sedekah tadi. Ya, orang tua saya. Orang tua? Ya, bapak ibu saya. Bapak saya, menurut saya kesabarannya, ngalahnya belum saya bisa terima. Bisa dua-duanya sekarang masih ada? Sudah nggak ada. Itu bapak saya. Semoga dapat amal dari Allah. Ketum keluarga keberapa? Ibu saya itu keteguhan, mental ketauhidan di situ. Oh, jadi dari bapak mungkin dari sisi kemandirian. Ya ngalah sodakohnya itu. Kalau ibu saya keteguhan. Keberanian untuk bahwa kebaikan, kebenaran itu harus diperjuangkan dan harus dilakukan. Gitu, ibu saya. Luar biasa, Ketum. Ya, nggak terasa kita udah hampir 1 jam lebih ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa buat inspirasi banyak orang. Amin. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Iya, terima kasih banyak Ketum waktunya, paparannya, dan yang saya ini dari tadi Ketum kayak nggak ada beban nih menjawab, karena memang itu yang memang dilakukan gitu. Yang kita sampaikan adalah yang kita lakukan. Percaya nggak begitu? Kalau nggak percaya mati, nanti insya Allah akan percaya. Sekarang lakukan yang terbaik buat orang tua, niatkan sedekah, dan selalu lakukan semuanya dengan keikhlasan. Kebaikan harus dipaksakan. Lakukan segera, hanya orang yang berjalan yang akan sampai. Jaya, sehat buat kamu semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Oke, luar biasa Ketum. Itu pesan yang mungkin sangat-sangat berarti buat kita semua ya pada sore hari ini dari Ketua Umum DPP REI, Bapak Djoko Suranto. Ya, sukses terus Ketum. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan ke depan makin berkibar, bermanfaat. Ya, luar biasa. Demikian teman-teman, sahabat Geraha Jurnalis, Koridor.tv dan myhome.tv. Ya, perbincangan kita dengan Pak Djoko Suranto, Ketua Umum DPP REI, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda semua ke depan untuk bisa sukses seperti beliau. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada program Ngopi Sore bareng jurnalis yang akan datang. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Terima kasih banyak, Ketum. Siap. Ya.